Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NPM 207520116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAP saya dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dengan judul Prinsip dan Kode Etik dalam Bisnis pada Profesi Auditor. Baiklah, langsung saja saya mulai presentasinya. Profesionalisme. Profesionalisme adalah ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Menurut Egois dan Ardana 2009, profesionalisme didefinisikan sebagai komitmen pada profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut dilakukan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional dan usaha peningkatan terus-menerus dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan profesional yang dimilikinya. Ciri-ciri profesionalisme menurut Egois dan Ardana 2009. 1. Memiliki keterampilan dan kemahiran yang tinggi dalam suatu bidang. 2. Memiliki ilmu, pengetahuan, dan kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah. Peka dalam membaca situasi dan cepat, cermat, serta tepat dalam mengambil keputusan. 3. Memiliki visi dan kemampuan mengantisipasi. 4. Memiliki sikap mandiri yang terbuka, menghargai pendapat orang lain, serta cermat dalam memilih yang terbaik. Profesi dan profesional. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Atau dengan kata lain, profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup, sekaligus sebagai sarana untuk mengabdi kepada kepentingan orang lain atau orang banyak yang harus diiringi pula dengan keahlian, keterampilan, profesionalisme, dan tanggung jawab. Nah, sedangkan profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh pada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan. Selanjutnya, perbedaan profesi dan profesional. Jadi, profesi itu bergantung pada keterampilan khusus dan merupakan pekerjaan utama, sumber nafkah hidup utama, dan lebih banyak keterlibatan pribadi yang mendalam. Nah, sedangkan profesional itu merupakan orang yang ahli dan terampil, seluruh waktunya dikorbankan untuk pekerjaan, hidup dari pekerjaan, dan bangga akan pekerjaannya. Next, selanjutnya profesi auditor. Auditor itu merupakan profesi seseorang yang berfokus kepada kegiatan auditing. Nah, auditor ini bisa bekerja untuk mengaudit berbagai laporan yang berkaitan dengan keuangan dari suatu lembaga, instansi, atau perusahaan. Mengapa auditor bisa dikatakan sebagai profesi? Nah, jadi auditor dapat dikatakan sebagai profesi karena memiliki ciri-ciri yang dinyatakan oleh masyarakat profesi. Nah, untuk menjalankan profesinya, auditor dipandu oleh sebuah kode etik yang ditentukan oleh wadah profesinya. Kode etik profesional dikatakan sebagai pedoman umum yang dapat mengikat dan mengatur setiap anggota serta sebagai pengikat suatu anggota untuk bertindak. Kode etik dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam penentuan tanggung jawab profesionalnya. Selanjutnya, tujuan profesi. Nah, tujuan profesi itu adalah mulia. Mengapa dikatakan mulia? Karena memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan berorientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi yang diperlukan individu untuk dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntansi di bidang akuntansi. Selanjutnya, ciri-ciri profesi secara umum. Itu ada 8. 1. Suatu pekerjaan yang mulia. 2. Memerlukan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan tinggi. 3. Memenuhi pendidikan formal, pelatihan, dan praktik atau pengalaman langsung. 4. Memiliki komitmen moral yang ketat. 5. Berdampak luas bagi kepentingan masyarakat umum. 6. Memberikan penghasilan atau nafkah untuk hidup yang layak. 7. Ada organisasi sebagai wadah atau tempat bernaung. 8. Ada izin dari pemerintah. Bagaimana cara auditor menjaga sikap profesionalnya? Jadi, untuk
menjaga sikap profesionalnya, auditor harus menerapkan dan menegakkan suatu prinsip. 6 prinsip dasar etika profesi auditor. 1. Integritas. Seorang auditor harus bersikap jujur, adil, dan sebenar-benarnya dalam melakukan audit. Auditor harus mampu memberikan penilaian yang baik, dapat dipercaya, dan mampu menaati hukum yang berlaku. 2. Objektivitas. Seorang auditor harus selalu bersikap netral dalam menjalankan proses audit, interpretasi, bukti audit, dan laporan keuangan yang sudah ditelaah bersama. Penilaian dari auditor harus bersifat objektif atau seimbang tanpa dikaitkan dengan masalah pribadi. 3. Kompetensi. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan serta memiliki keterampilan sesuai dengan profesionalnya dalam memberikan jasa auditor. Auditor juga harus meningkatkan pelayanannya dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bidangnya. Yang keempat, kerahasiaan. Seorang auditor harus bisa menjaga kerahasiaan informasi ataupun hubungan dengan klien. Dilarang keras memberitahukan informasi tanpa seizin dari klien kecuali ada ketentuan hukum yang mengharuskan auditor untuk mengungkapkan informasinya. Auditor harus berhati-hati menggunakan dan menjaga informasi organisasi untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun. 5. Akuntabel. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Auditor internal, pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Yang keenam yaitu perilaku profesional. Seorang auditor harus mampu menahan diri dari setiap perilaku yang dapat merusak citra profesi auditor seperti kelalaian dalam melakukan tugas, membandingkan baik dan buruknya klien satu dengan klien yang lain. Nah, berikut ini adalah aturan perilaku dari 6 prinsip tersebut. 1. Untuk menerapkan prinsip integritas, auditor wajib A. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab. B. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi. C. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis. Dan D. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan kejabatan dalam bentuk apapun. E. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor internal pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK paling lama 7 hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi. 2. Untuk menerapkan prinsip objektivitas, auditor wajib A. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau yang dapat menimbulkan prasangka atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif. B. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya. C. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum. 3. Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, auditor wajib A. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya. B. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis. 4. Untuk menerapkan prinsip kompetensi, auditor wajib A. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta pengalaman yang diperlukan. B. Melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit internal pemerintah Indonesia. C. Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja. Yang kelima yaitu untuk menerapkan prinsip akuntabel. Auditor internal pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Yang keenam, untuk menerapkan prinsip perilaku profesional, auditor wajib A. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan internal atau organisasi. B. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab